Seperti yang kalian lihat ya, di sini saldonya itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi sekitar 19 USDT ya, kalau nggak salah saya, sekarang udah menjadi 34 USDT ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di aplikasi Bitget lewat Reku ya guys ya. Nah, jadi simpelnya ini kayak kita kirim koin ya dari Reku ke Bitget kita ya guys ya. Supaya apa ya? Supaya misalnya teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di Bitget ini lebih gampang ya. Kayak fitur copy tradingnya, ya fitur future, ya fitur earn-nya, ya dan sebagainya. Nah, gimana sih Bang cara mendepositkan saldo kita di Bitget ini lewat aplikasi Reku? Nah, sebelum kita praktek ya, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki saat ini ya. Jadi di sini untuk totalnya saya memiliki 20,38 USD ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu aset. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian menu spot. Nah, jadi untuk akun spot sendiri saya saldonya itu sekitar ada 19 USDT ya guys ya. Nah, kenapa di atas ini itu ada 20,39 USD? Nah, karena ada beberapa koin yang saya hilangkan ya. Koin-koin yang memang saldonya itu kecil-kecil ya. Jadi kalau untuk koin yang saldonya besar itu cuma USDT doang ya. Di sini saya ada 19 USDT. Nah, jadi untuk proses kirim koin ini ya, saya akan mencontohkannya itu menggunakan koin USDT ya guys ya. Dan muncul pertanyaan, Bang, kalau menggunakan koin lain bisa nggak? Nah, jawabannya bisa ya. Yang penting apa? Yang penting koinnya itu ada di kedua exchanger ya, baik Reku maupun Bitget. Dan syarat kedua adalah pastikan jaringan yang kalian gunakan juga harus jaringan yang sama ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan jaringan yang berbeda ya, karena saya juga mendapatkan banyak sekali chat ya guys ya, dimana mereka salah jaringan lah, kemudian koin yang tidak menggunakan koin yang sama ya. Jadi banyak banget saya mendapatkan chat seperti itu. Makanya saya selalu tekankan bahwasannya ketika teman-teman mengirimkan koin dari satu exchanger ke exchanger lainnya, pastikan koin yang kalian kirimkan itu sama ya, dan juga jaringannya wajib sama. Oke, nah kita langsung praktek aja ya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, jadi untuk prakteknya kita bisa langsung buka aplikasi Reku kita. Nah, ini adalah aplikasi Reku saya pribadi ya guys ya. Nah, jadi untuk mengirimkan koinnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, di sini saya juga sudah memiliki saldo berupa USDT ya guys ya. Jadi saya memiliki saldo 25 USDT. Nah, untuk mengirimkannya ke aplikasi Bitget, kita tinggal klik di bagian koin USDT-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di bagian kirim. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan alamat USDT dari si Bitget-nya ya. Nah, di sini kita coba cek dulu ya jaringan apa aja yang ada. Nah, ternyata jaringan yang ada itu cuma dua guys ya. Cuman Ethereum ataupun ERC20 dan TRC20. Jadi dia di sini nggak ada jaringan lain ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan jaringan yang ada ya. Di sini saran saya teman-teman pilih yang TRC20 aja. Nah, selanjutnya kita bisa buka aplikasi Bitget-nya. Nah, kemudian kita bisa langsung klik di bagian koin USDT-nya ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian menu titik 3 yang ada di pojok kiri bawah. Nah, kemudian kalian tinggal klik di bagian menu deposit. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih jaringan apa yang ingin kalian gunakan ya. Di sini karena tadi kita memilih jaringan TRC20 ya di Reku tadi. Nah, maka kita harus pilih yang TRC20 juga. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini, kita disuruh untuk salin ya. Salin alamat depositnya, kita salin aja. Kemudian kita tinggal paste di bagian tahan untuk tempel ini. Nah, selanjutnya ya, di sini teman-teman bisa klik di bagian konfirmasi. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, kita disuruh untuk mengisi alamat dan juga nama penerimanya. Nah, jadi kalau misalnya akun Bitget-nya ini itu milik teman kalian, ataupun saudara kalian, ataupun rekanan bisnis kalian. Nah, kalian tinggal isikan nama beliau dan juga alamat beliau. Ya, alamatnya ini kalian isi aja kota dia di mana gitu ya, nggak perlu alamat lengkap. Nah, tapi kalau misalnya kalian kirimkannya ini ke akun Bitget kalian pribadi ya, seperti yang saya lakukan. Nah, maka teman-teman bisa klik di bagian menu kirim ke alamat wallet saya sendiri ya. Kalian checklist aja di sini. Nah, maka nanti akan langsung muncul nama kita dan juga alamat kita. Nah, kalau udah kita tinggal klik di bagian menu konfirmasi. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memasukkan berapa sih yang pengen kalian kirimkan ya. Di sini sebagai contoh kita akan coba kirimkan. Oh, ternyata di sini langsung muncul ya. Minimum yang bisa kita kirimkan adalah 14 USDT ya. Kita coba kirimkan aja 15.
Nah, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, kemudian di sini itu ada pilihan ya guys ya. Jadi ada pilihannya ada dua. Apakah kalian ingin mengaktifkan kirim semua jumlah ini atau menonaktifkannya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian aktifkan seperti ini, ya maka nanti teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya biaya jaringan. Nah, jadi biaya jaringannya ini kalau kalian aktifkan kirim semua jumlah, maka biaya jaringannya ini itu tidak termasuk dari total yang kalian kirimkan ya. Kita kan kirimkan 15 USDT nih. Nah, maka nanti total yang terkirim adalah 16 USDT ya, karena memang ada biaya jaringan 1 USDT. Nah, tapi kalau kita unchecklist, nah maka ya kalau kita kirim 15 USDT, nanti yang masuk ke akun Bitget-nya itu adalah 14 USDT karena biaya jaringan 1 USDT-nya itu diambil dari total yang kita kirimkan. Oke? Nah, di sini saya akan checklist aja kirim semua jumlah ya. Jadi nanti saldo yang masuk ke akun Bitget kita itu utuh ya 15 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal geser ke atas untuk mengirim. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk memasukkan email OTP ya yang dikirimkan ke alamat email kalian dan juga masukkan kode autentikator. Oke, saya masukkan keduanya terlebih dahulu. Nah, oke, maka permintaan kirim USDT terkirim ya guys ya. Nah, jadi kita bisa klik di bagian menu lihat wallet saya ya. Kemudian kita klik di bagian menu riwayat transaksi di bagian pojok kanan atas. Nah, kemudian kita klik menu aset. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian paling atas ini ya, ada transaksi kita pengiriman sebanyak 16 USDT sedang diproses. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nah, ini kita tunggu nih ya sampai statusnya itu berubah menjadi komplit ya, baru nanti saldonya itu akan masuk ke dompet Bitget kita. Oke, setelah menunggu kurang lebih 1 hingga 2 menit ya, seperti yang kalian lihat di sini untuk detail transaksinya itu udah sukses ya guys ya. Nah, biasanya kalau detail transaksinya itu udah sukses ya, saldonya itu udah masuk ke akun Bitget kita. Dan begitu kita cek di akun Bitget kita, seperti yang kalian lihat ya di sini saldonya itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi sekitar 19 USDT ya kalau nggak salah saya, sekarang udah menjadi 34 USDT ya guys ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik aja di bagian aset USDT kita ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah ya, ada yang namanya aset status di mana deposit yang barusan kita lakukan itu masuk utuh ya, sebesar 15 USDT. Oke, kalau udah seperti ini itu artinya proses deposit ya yang kita lakukan di aplikasi Bitget lewat Reku tadi itu udah berhasil ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa.